Ya, kalau belum dicek semua, saya belum mulai kajian. Insya Allah udah Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur Rabbul Alamin, dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena yang membuat kita senantiasa mendapatkan penjagaan, perlindungan, kesehatan, dan juga mendapatkan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat hidayah, adalah karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara, bernapas, karena rahmat Allah. Banyak yang lebih muda dari kita sudah meninggal duluan. Banyak yang meninggal tanpa sakit. Tapi kita, alhamdulillah, sampai saat ini masih hidup, masih bisa beramal, beribadah. Itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, kita selalu menjaga diri kita agar selalu bersyukur pada Allah, agar dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekhilafan kita, Allah maafkan, sehingga yang penyakit yang tadinya akan menimpa kita karena kesalahan kita, Allah Jalla wa'ala batalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala justru lebih menyempurnakan kesehatan kita dan keimanan kita. Wallahi, kalau bukan karena kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, kita sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan apa yang kita dapat sampai saat ini. Sampai saat ini banyak sekali orang dicek kesehatannya, alhamdulillah, padahal tiap hari berbuat dosa. Kenapa kok ada orang yang lebih rajin olahraga tapi malah sakit? Kok kita dicek alhamdulillah jantung sehat, tensi baik, organ tubuh yang lain juga baik? Yakinilah, semua organ tubuh kita baik, sehat kita baik, karena rahmat Allah, oleh sebab kita bersyukur pada Allah. Makanya jaga betul keikhlasan hati dalam beramal. Ikhlas itu sebab Allah semakin sayang kepada kita. Jaga tauhid, jangan pernah berbuat syirik. Terutama 6 hal atau 5 hal yang sangat merusak ikhlas kita. Jangan suka pamer kebaikan, supaya Allah selalu menjaga kita. Kita pengen terus sehat, kita pengen terus istiqomah.
Maka yang pertama, jangan suka pamer kebaikan. Yang kedua, jangan suka menceritakan kebaikan. Itu perusak syukur. Bisa jadi kita tiba-tiba stroke, tiba-tiba sesak napas karena kena jantung. Jaga ikhlas. Orang sehat karena ikhlas. Jangan suka pamer kebaikan. Jangan suka menceritakan kebaikan. Jangan sombong. Ini penting. Supaya Allah selalu menjaga kita, memberi taufik kepada kita. Jangan sombong. Biarkan Allah yang sombong. Kita ini akan Allah muliakan dengan tawadhu. Kita ini akan dilindungi dan dijaga oleh Allah dengan tawadhu. Toh apa yang kita miliki, walaupun itu besar, banyak, dan hebat, itu adalah titipan dari Allah Jalla wa'ala. Bangga diri. Bangga dengan kecantikan, kekayaan, bangga dengan kepintaran, kecerdasan. Kita diberi kelebihan oleh Allah untuk bermanfaat. Buat apa pinter kalau gak bermanfaat? Allah Jalla wa'ala akan membuat kecerdasan kita semakin dekat kepada ridha Allah kalau kecerdasan kita gunakan untuk semakin mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat kekayaan kita semakin berkah. Kalau kita nggak merasa diri kaya, tapi kekayaan kalaupun diberi oleh Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kalau seorang muslim boleh bangga dengan sesuatu yang dia bawa mati. Bangga dia bisa bermanfaat bagi orang. Bangga hatinya sampai saat ini mengalami peningkatan, semakin rindu Allah, semakin sering ingat mati, semakin sering menangis setiap kali berdoa di malam hari. Sahabat Rasulullah, termasuk kaum wanita dari mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang tegar, bukan lemah. Tapi kalau di malam hari mereka adalah orang yang paling cengeng. Orang yang paling cengeng di malam hari dengan munajat dan doa kepada Allah, maka pagi harinya, sepanjang hari dia akan menjadi orang yang tegar. Makanya kata ulama, orang yang lemah jiwanya, dia tidak pernah bangun malam. Dia bukan orang yang cengeng di hadapan Allah. Jadi salah satu tips agar kita menjadi orang yang kuat, tegar sepanjang hari dalam menghadapi ujian, jadikan diri kita orang yang lemah, orang yang cengeng di malam hari di hadapan Allah. Siapa yang hina di mata Allah, siapa yang lemah di mata Allah, di hadapan Allah, siapa yang cengeng di hadapan Allah, dia akan Allah buat menjadi orang yang sulit meneteskan air mata menghadapi ujian seberat apapun. Dia akan Allah jadikan orang yang kuat seberat apapun persoalan yang dia sedang hadapi. Kuncinya adalah malam. Para jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua pasti sudah hafal surat Ad-Duha. Ya, berarti memang faktor U. Tapi saya yakin semua hafal. Karena ini termasuk surat pendek. Termasuk surat pendek. Masalahnya bukan hanya hafal. Para jamaah sekalian, Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah jadikan Al-Quran sebagai sebab keberkahan hidup. Bukan karena kita bisa membacanya. Itu baru satu cara mendapatkan keberkahan Al-Quran. Cara mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Ada tahapan berikutnya. Bisa membacanya dengan benar. Mau berkah lagi, memahaminya dengan benar. Dan berkahnya sempurna ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering baca surah Ad-Duha.
Tapi masalahnya kita tidak memahami tafsirnya, apalagi mengamalkannya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi titik awal para jamaah sekalian bisa memahami dan mengamalkan surah Ad-Duha. Saya jamaah, saya mulai menelaah tafsir ini dari semalam. Setiap saya baca surah ini dan hadis terkait dengannya, tanpa sadar air mata saya mengalir. Ini surah yang salah satu surah yang agung, mengandung makna yang sangat dalam, di mana melalui surah ini, surah yang mulia ini, Allah ingin mengkabarkan kepada kita bahwa manusia yang paling Allah cintai dan umat manusia yang paling Allah sayang, umat Nabi Muhammad SAW. Ini surahnya. Jadi manusia yang paling Allah cintai Rasulullah, dan umat manusia yang paling Allah sayang, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bodoh kalau kita udah jadi umat Nabi tapi kita sia-siakan. Kita tidak mengikuti betul petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita mulai kajian, tafsir, dan tadabbur surah Ad-Duha. Allah Jalla wa'ala melalui surah ini yang terdiri dari 11 ayat, Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Waktu duha dan waktu malam. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad-duha wal laili idza saja. Di sini Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluk, dengan waktu duha yaitu makhluk, dengan waktu malam juga makhluk. Apa yang Allah ingin sampaikan? Sumpah itu ibadah. Allah Jalla wa'ala berhak bersumpah dengan apapun, karena Allah Jalla wa'ala tidak punya batasan. Perbuatannya tidak dibatasi oleh hukum. Kenapa? Karena Allah tidak ditanya. Tetapi kita, perbuatan kita akan ditanya. Oleh karenanya, perbuatan kita memiliki batasan hukum. Jadi kita tidak bisa berbuat semau kita. Kenapa kita tidak boleh berbuat semau kita? Karena kita akan ditanya oleh Allah. Itu alasannya kenapa kita tidak boleh berbuat semau kita. Bagaimana kita dengan perbuatan kita lalu bisa menjawab nanti kalau ditanya oleh Allah? Pastikan perbuatan kita yang kita lakukan bertolak dari 2 titik. Pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Siapa yang perbuatannya tidak bertolak dari 2 hal ini, 2 titik ini, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasul, maka hisabnya akan berat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, inti hisab ditanya tentang ikhlas dan kesesuaian amalan kita dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Inti hisab atau pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita adalah ma ta'buruna min ba'di, madza ajabtumul mursalin. Siapa yang kalian sembah dan kalian mengikuti siapa selama kalian beramal semasa kalian hidup di dunia? 2. Nah, karena kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga apa yang kita kerjakan jangan keluar dari ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Insyaallah ta'ala, kalau amal kita selalu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, hisab kita ringan.
Makanya hisab itu, para jamaah sekalian, ada dua. Ada hisab asir, hisab yang berat. Ada hisab yasira, ada hisab yang ringan. Rasulullah SAW pernah membaca ayat fa'amma man yuhasabu hisaban yasira. Lalu Aisyah bertanya, kok ada ayat berbunyi hisab yang ringan? Bukankah engkau ya Rasulullah pernah bersabda, tidaklah seorang dihisab kecuali akan diazab? Tidaklah seorang dihisab kecuali diazab. Kok ini ada hisab yang ringan? Maksudnya apa? Ya Aisyah, ini penting. Kalau kita ingin lebih memahami agama, kita harus sering bertanya. Itulah sebabnya mengapa Aisyah menjadi wanita muslimah yang paling alim, wanita yang paling faqih, karena dia sering bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada bunyi di Al-Quran hisab yang ringan, sementara engkau pernah menyampaikan adapun seorang yang dihisab kecuali dia akan diadab oleh Allah. Seolah ada paradoksi ya Rasulullah, pertentangan ini. Coba jelaskan, kata Nabi, ya Aisyah, hisab yang ringan itu maksudnya bukan hisab yang disebut di ayat atau di yang saya sampaikan, yang saya maksud. Hisab yang ringan pada ayat maksudnya adalah itu art. Dzalikal art. Apa itu arti ya Rasulullah? Jadi seorang hamba dipanggil, Fulanah binti Fulan, maju. Dipanggil sendiri-sendiri. Lalu ditutup oleh Allah. Semua makhluk yang kumpul tidak ngelihat. Lalu Allah panggil. Di depan dia Allah tanya, ya Fulanah, kamu ingat nggak dulu kamu pernah pacaran? Kamu ingat nggak dulu pernah buka jilbab? Ingat tidak kamu pernah begini? Kamu pernah diingatkan, disebutkan semua kesalahannya. Dari pertama kesalahan sampai terakhir. Ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Diingatkan semua oleh Allah. Betul ya Allah, saya pernah pacaran sekian tahun. Betul ya Allah, saya pernah berbuat ini sama pacar saya. Betul ya Allah, saya pernah begini, betul semua. Lalu apa kata Allah? Karena kamu, walaupun kamu nakal, kamu masih jaga ikhlas, kamu masih jaga sunnah. Aku tidak hisab. Ini sekedar mengingatkan. Semua kesalahanmu aku maafkan. Pergilah kamu menuju surga yang mulia, kata Allah. Dzalikal ard, itu namanya cuma diingatkan saja. Ditutup, ditutup aibnya. Karena kalau dibuka, semua orang lihat. Ditutup. Fayasturhu kanafahu, kata Nabi, ditutup. Kamu ingat tidak, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Ya Allah. Itu hisab yang ringan. Siapa yang ringan hisabnya? Yang selama hidupnya selalu ikhlas karena Allah. Selalu menjaga sunnah. Dimanapun, kapanpun. Selalu dia menjaga sunnah. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Kemudian Allah Jalla wa'ala di sini bersumpah dengan duha. Duha yaitu pagi. Awalun nahar. Makanya Allah Jalla wa'ala memberkahi waktu pagi. Waktu paling berkah itu pagi. Bahkan Nabi alaihissalam khusus untuk umatku, waktu paling berkah itu pagi. Burika li ummati fi bukuriha. Waktu paling berkah bagi umatku adalah waktu pagi. Sehingga kegiatan apapun lebih baik dikerjakan di pagi hari. Kalau bisa semuanya dituntaskan pagi-pagi. Dulu sahabat Rasulullah, beliau itu selalu dagang sampai sore. Tapi setelah mendengar, dia bukanya agak siang. Setelah mendengar hadis bahwa Nabi mengatakan bahwa waktu yang paling berkah bagi umatku adalah di pagi hari, beliau buka warungnya dari pagi walaupun nggak ada yang beli. Kenapa? Karena dengan mengikuti Nabi pasti berkah. Akhirnya dagangannya jadi sukses, menjadi orang kaya raya. Makanya Nabi alaihissalam, beliau kalau safar pagi, hindari safar malam. Kalau tidak kepepet betul, kalau tidak ada hal yang mendesak, kalau bisa di pagi hari. Dan Nabi alaihissalam, kata Ibnu Qayyim, selalu safar hari Kamis pagi ba'da subuh.
Melakukan safar Kamis pagi ba'da subuh sunnah. Coba rasain kalau kita berangkat pagi. Nikmat rasanya. Udaranya masih segar. Hati masih tenang. Masih lancar. Masih gelap. Ya mungkin sekarang agak siangan subuh. Tetapi tetap berkah. Apapun yang kita kerjakan. Belajar lebih afdal. Lebih baik di pagi hari. Murojaah Al-Quran. Yang sudah umur. Kalau mau hafal Quran. Ya kan? Surah-surah pendek. Hafalnya ba'da subuh. Itu waktu yang paling berkah. Makanya Allah Jalla wa'ala menjadikan waktu berkah itu dengan mensyariatkan satu sholat yang namanya sholat duha. Ulama khilaf, dan saya terangkan dalam buku saya Panduan Sholat Sunnah. Apakah syuruk itu beda dengan duha? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan duha berbeda dengan syuruk. Ada yang mengatakan syuruk adalah waktu duha, adalah sholat duha. Yang sahih dari hasil penelitian yang saya lakukan terkait dengan duha, karena dia adalah waktu yang berkah bagi umat Nabi alaihissalam, maka sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Jadi orang yang sudah melaksanakan syuruk berarti dia sudah melaksanakan duha. Dan boleh mengerjakan kembali. Karena duha itu minimal 2 rakaat. Maksimal tidak terbatas. Boleh. Tapi yang ideal 4 rakaat. Yang Nabi kerjakan 4 rakaat. Walaupun sebagian ulama mengatakan Nabi tidak pernah duha. Yang merutinkan duha Aisyah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan duha bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengerjakannya. Yang merutinkan duha siapa? Aisyah. Tetapi itu sunnah takrir namanya. Amalan yang tidak Nabi kerjakan, tetapi dikerjakan oleh sahabat, namun diakui oleh Nabi SAW. Jadi siapa yang telah mengerjakan sholat syuruk, berarti dia telah mengerjakan duha. Hanya pada syuruk ada syarat tertentu. Dan keutamaan yang berbeda. Sholat syuruk, syaratnya dia harus sholat di tempat yang sama dengan tempat sholat subuh. Tidak boleh berpindah. Disyaratkan apakah harus di masjid? Tidak. Bagi wanita boleh sholat syuruk di rumah. Di tempat yang sama dengan tempat sholat subuh. Tidak berpindah kecuali karena adanya hajat. Kecuali karena batal dan harus berwudu. Sampai matahari terbit dengan sempurna, baru dia sholat 2 rakaat syuruk, yaitu duha di awal waktu. Maka setelah dia mengerjakan sholat syuruk, berarti dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Lalu setelah itu, dia beraktivitas. Ini dan itu. Setelah selesai beraktivitas, ternyata dia masih berada di waktu duha. Lalu dia ingin mengerjakan kembali. Boleh. Berapa? 2 rakaat. Karena sholat duha lebih afdal 2 rakaat. Kata Nabi alaihissalam, Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, kerjakanlah sholat duha 4 rakaat. Kalau kamu mengerjakan duha 4 rakaat, aku akan lindungi kamu sepanjang hari. Jadi cara untuk menjaga diri kita, cara untuk mengundang pelindungan Allah Jalla wa'ala dari segala bentuk kejahatan, kriminal, duha 4 rakaat. Kalau kamu kerjakan 4 rakaat duha, aku jaga dirimu, kata Allah. Yang kedua, aku penuhi seluruh hajatmu. Hajat kita sepanjang hari Allah penuhi, Allah berkahi dengan sholat duha 4 rakaat. Jadi yang terbiasa 2, 4. Irka'li 4 rakaat, kata Nabi alaihissalam. Salat duha 4 rakaat. Aku penuhi seluruh kebutuhanmu. Aku mudahkan semua urusanmu. Dan aku lindungi dirimu. Jadi, kalau kita berangkat misalnya ba'da duha safar, salat duha dulu. 4 rakaat. Supaya di perjalanan aman. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah bisa diamalkan 4 rakaat. Tapi kata suami, ayo cepetan udah berangkat pesawat. Bentar, 4 rakaat katanya.
Pesawat udah mau take off ini, bentar lagi, udah 4 rakaat. Yang salah siapa? Yang salah yang mengamalkan sunnah. Kalau waktunya luang, boleh. Tapi kalau waktunya sangat sempit, jangan salat duha dulu. Baik. Allah bersumpah dengan duha. Waktu pagi. Artinya Allah Jalla wa'ala menyuruh kita beraktivitas dari pagi. Nafkah yang dicari, ma'isyah, mata pencaharian dicari dari pagi, itu jauh lebih baik dan berkah dibanding ma'isyah yang dicari bukan di waktu pagi. Demikian pula Allah bersumpah dengan malam, wal-laili idza saja, demi malam yang ketika malamnya sudah sempurna, gelapnya sudah merata, menutupi ufuk. Artinya kita harus manfaatkan malam untuk istirahat. Diakhiri dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah ba'di Isya, itu terakhir. Kalau kita tidak bangun malam, maka ibadah terakhir yang kita kerjakan sebelum tidur, tahajud dan witir. Para jamaah, witir itu tidak lebih baik dikerjakan sebelum tidur. Tahajud dan witir lebih afdal dikerjakan akhir malam. Akhir malam. Witir dikerjakan sebelum tidur bagi yang tidak mampu bangun di akhir malam. Hadis Abu Hurairah, hadis Abi Dzar, di mana Rasulullah SAW mengingatkan, berwasiat kepada Abu Hurairah untuk selalu witir sebelum tidur, karena Abu Hurairah selalu tidur malam. Beliau ini tipe seorang sahabat yang tidurnya selalu malam. Kenapa? Karena ba'da Isya beliau belajar hadis. Tapi bagi yang tidak punya kegiatan, maka lebih afdal ba'da Isya, ba'diyah tidur. Karena apa? Orang yang tidurnya awal malam lebih sehat. Karena Allah jadikan malam sebagai waktu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Aku jadikan malam sebagai waktu istirahat. Makanya orang yang beraktivitas di pagi sampai sore lebih sehat dibanding orang yang beraktivitas di malam hari. Rentan sakit kalau orang melek sepanjang malam. Kecuali dia meleknya karena ibadah. Terbukti dari hasil penelitian, orang yang melek karena 12 sampai pagi nggak tidur, dia akan sakit. Begadang yang membuat orang sakit, yaitu begadang yang tidak ada ibadahnya. Misalnya orang nonton bola, dari jam 11 sampai jam 4. Pertandingan ini, ada pertandingan lagi. Tiap hari, atau dia begadang. Begadang yang tidak berkualitas, yang tidak ada ibadahnya, rentan sakit. Tapi kalau ibadahnya, misalnya urus masalah waris, dia harus selesaikan sampai jam 1, jam 2. Kalau enggak, takutnya ini, karena orang tua meninggal, harus dituntasin masalah waris. Supaya ditentukan berapa masing-masing hak waris. Atau urusan yang lain, urusan usaha keluarga, supaya tidak ribut, dia selesaikan semuanya. Kalau kita tidur sampai malam demi urusan ibadah, silaturahim, intinya meleknya kita ada isinya, ada manfaat, ada hal yang bermanfaat, insya Allah tidak rentan untuk sakit. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersumpah nih, kata Allah, dengan waktu pagi dan waktu malam. Aku ingin menekankan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Rabb, apa itu Rabb? Saya sedang tidak bertanya. Ini namanya al-istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Apa Allah bilang? Wa ma adraka mal lail. Kamu tahu tidak malam itu apa? Apa kita jawab? Allah yang jawab sendiri. Itu juga saya begitu. Jadi kalau saya nanya jangan dijawab. Maklum. Ya. Jadi Rabb itu, kata ulama, memiliki 3 arti. Pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Itulah 3 makna terkuat dari makna Rabb. Rabb
Makanya Allah bilang alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu pencipta alam, pemilik alam, dan pengatur. Itu makna Rabb. Makanya Rabb bisa diterjemahkan dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa disamakan makna dengan Allah. Makanya ilah diartikan Tuhan, dipaksakan itu namanya. Ilah beda dengan Rabb. Kalau Rabb boleh diterjemahkan dengan Tuhan, tapi ilah tidak boleh. Makanya mengartikan la ilaha, tiada Tuhan, ini kesalahan fatal, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Karena Rabb itu maknanya sendiri, ilah beda sendiri. Perhatikan, Rabb artinya pencipta, pemilik, pengatur. Kalau ada di antara makhluk memiliki sifat ini, dia boleh disembah. Makanya Allah kan di surah Al-Fatihah, di akhir kan Allah menyuruh ibadah kan? Iyyaka na'bud. Tapi pertama Allah bilang apa? Alhamdulillahi rabbil. Di situ Allah ingin menyampaikan, kalau kalian punya sifat, salah satu sifat 3 ini, boleh sembah. Mau Isa, mau Uzair, mau dewa, silahkan. Apa itu? Pencipta. Isa bisa menciptakan? Jibril bisa menciptakan? Uzair, anaknya Tuhan, menurut klaimnya Yahudi, bisa menciptakan? Dewa, Krishna, Brahma, bisa menciptakan? Dewa api, dewa air, bisa menciptakan? Lalu kenapa disembah? Oke, nggak menciptakan. Yang kedua, memiliki. Apakah mereka memiliki? Sekecil aja. Biji atom. Bukan sawit. Tapi biji atom. Bisa tidak dia memiliki satu aja? Selain Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau tidak bisa miliki, kok bisa disembah? Kok bisa disembah? Yang ketiga, yang mengatur. Kalau seandainya tidak ada malaikat, Allah mengatur sendiri, bisa atau tidak? Hakikatnya mengatur alam ini siapa? Allah Jalla wa'ala. Jadi yang berhak diibadah itu yang memiliki sifat 3 ini. Atau salah satunya, mampu menciptakan, memiliki, dan mengatur. Itulah yang berhak diibadahi. Ilah beda lagi artinya. Ilah itu artinya al-ma'lu. Disebutkan dalam bentuk fa'il, subjek, tapi maknanya objek. Ilah itu artinya yang dicintai dan ditaati. Makanya kata Allah itu berasal dari kata al-ilah. Lalu dibuang ya hamzahnya, alifnya itu jadi alif, lam, ha digabung jadi Allah. Jadi Allah itu sendiri artinya yang berhak dicintai dan ditaati. Dicintai dengan tauhid, ditaati dengan mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicintai dengan bertauhid hanya kepada Allah, itu ilah. Ditaati dengan mengikuti tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa kita disuruh mengikuti Rasul? Kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala mengikuti Rasul supaya kita semakin bertauhid. Jadi satu-satunya jalan menuju tauhid mengikuti Rasul. Jadi tauhid itu bukan karena kita lulusan pesantren, bukan karena kita bergelar akademik yang tinggi. Tauhid itu sebabnya satu, mengikuti sunnah Nabi. Makanya kenapa sahabat Rasulullah adalah orang yang paling bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala? Karena mereka hanya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha tauhid, Muhammad Rasulullah, mengikuti Nabi, sunnah. Ya, di sini Allah Jalla wa'ala, ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Rabbmu tidak akan meninggalkanmu, apalagi membencimu. Allah di sini ingin mengabarkan, bahasanya tuh kayak bahasa cinta. Kadang-kadang suami istri itu perlu ada kata-kata romantis. Kadang-kadang istri bilang, perlulah. Walaupun sudah suami istri, kadang-kadang dia perlu ada kata-kata yang membuat dia semakin sayang. Dengan misalnya suami bilang, saya semakin sayang sekali sama kamu. Ya, maaf walaupun kulitmu semakin
Tapi tidak pernah luntur rasa sayang abang kepada kamu. Kata-kata itu kata-kata cinta. Di sini Allah bilang apa? Kepada Allah, kepada Muhammad, kepada kekasihnya yang khusus. Kekasih yang sangat istimewa. Ya Muhammad, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahasa kita, insya Allah mah, kita hidup semati. Kita sehidup, enggak. Sehidup. Ya. Tapi kan bahasa-basi laki-laki. Tahulah. Ya kan? Kalau ada istrinya meninggal, dia nangisnya tuh nangis senang. Ma wadda'aka rabbuka wa qala. Allahu Jalla bilang, ya Muhammad, aku tidak akan meninggalkanmu, apalagi membencimu. Kenapa Allah Jalla wa'ala tidak membenci, tidak meninggalkan Nabi? Karena Allah terus kawal Nabi sampai ke surga. Jadi Allah pastikan Nabi sampai ke surga. Makanya ya wajarlah hubungan cinta itu ada benci, itu manusia. Tapi hubungan dengan Allah tidak ada benci, apalagi tinggalkan. Tapi kalau hubungan manusia, hubungan kasih manusia, wajar. Ada kesel, ada masalah, itu justru bumbu rumah tangga. Kalau baik-baik aja, khawatir bom waktu. Perlu ada ribut dikit, berantem dikit. Perlu untuk menambah keharmonisan rumah tangga. Selama diatasi dengan baik. Nah, di sini Allah Jalla wa'ala, ketika Allah katakan bahwa da'akarabuka maqala, di sini menunjukkan bahwa manusia yang paling Allah cintai setelah Ibrahim, Rasulullah. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, Allah itu telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya yang khusus. Kekasih khusus itu apa? Semua rahasia Allah buka kepada Ibrahim. Dan Allah pun mengangkatku sebagai kekasihnya yang sangat khusus. Jadi kekasih khusus Allah hanya dua, Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat ini, dengarkan hadis Nabi alaihissalam. Dalam sebuah hadis di mana Nabi alaihissalam suatu malam, hadis riwayat Muslim, Nabi membaca surah Ibrahim ayat 36. Dia baca ayat tentang doa Nabi Ibrahim, keluh kesah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dia berkata dalam doanya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Rabbku, berhala-berhala itu banyak menyesatkan umatku. Siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk dari golonganku, kata Nabi Ibrahim. Isa, lalu dia membaca juga surah Al-Maidah 118. Nabi membaca tentang umat Nabi Isa, di mana Isa berkata dalam doanya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, mereka adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, tetapi jika engkau memaafkan mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi tersentuh dengan doanya Nabi Isa, ya Allah, kalau engkau azab mereka, itu hambamu. Tapi kalau engkau maafkan ya Allah, engkau maha perkasa. Jadi Nabi Isa berharap umatnya dimaafkan oleh Allah. Kalau engkau maafkan mereka, engkau maha mampu. Itu hak engkau ya Allah. Tapi aku berharap maafkan umatku ya Allah. Membaca ayat ini, Nabi menangis. Menangis terus tidak berhenti nangisnya. Lalu angkat tangan. Allahumma ummati, ya Allah, nasib umatku di akhirat gimana ya Allah? Ummati, nasib umatku di akhirat gimana ya Allah? Yang paling bikin beliau sedih, beliau tidak tahu bagaimana nasib umat beliau di akhirat. Ummati, bawa baka. Nabi pun menangis sampai bengkak mata beliau. Sepanjang malam, bayangkan para jemaah.
Akhirnya Allah memperhatikan nabinya itu sampai bengkak, nangis terus. Kata Allah, Jibril, sini kamu. Itu kenapa Muhammad nangis terus? Wa ma yubkik, apa yang membuat dia nangis terus? Coba kamu tengok, datangi dia. Allah tahu, tapi Allah ingin saking begitu mulianya Nabi Muhammad, sampai Allah tahu apa sebab beliau nangis. Tapi Allah bilang, Jibril, kamu samperin, datangi Muhammad. Tanya, apa yang membuat beliau sedih? Jibril akhirnya datang ke Muhammad. Setelah mendatangi Rasulullah SAW, lalu Jibril bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau menangis terus? Ya Jibril, aku mikirkan nasib umatku di akhirat. Aku tidak rela mereka satu orang pun langsung neraka ya Jibril. Aku sih tidak rela satu umatku langsung neraka, aku nggak rela ya Jibril. Akhirnya Jibril bawa keluh kesah Nabi ke Allah. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, lalu Jibril bawa sampai ke Allah, ya Allah, tadi Muhammad menyampaikan kepadaku bahwa yang membuat dia nangis, beliau tidak rela satu umat beliau masuk neraka. Lalu kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sandurdika upi ummatik. Aku tidak akan pernah menyakiti umatmu. Aku tidak akan pernah menyakiti umatmu ya Muhammad. Aku akan buat kamu ridho. Dan aku siapkan surga lebih banyak jatahnya buat umatmu ya Muhammad. La nasu'uk. Aku tidak akan pernah menyakiti dan mengecewakanmu ya Muhammad. Jadi Allah siapkan nasib baik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi kita semua. Lalu ulama bilang, menjelaskan hadis itu, apa makna irda? Aku akan buat kamu ridho tentang nasib umatmu ya Muhammad. Kata ulama, kalau membuat Nabi ridho, memaafkan cukup. Dengan Allah memaafkan kesalahan umatnya, cukup. Tapi ternyata kata ridho, ya Muhammad, aku janji. Aku janji. Aku akan membuatmu ridho. Aku tidak akan menyakiti hatimu tentang nasib umatmu di akhirat. Apa maknanya? Selain Allah maafkan kesalahan kita, dan juga Allah akan berupaya menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi syaratnya tolong dong, jadi umat Nabi yang benar. Jadi umat Nabi yang benar. Hidup nggak lama para jamaah. Ikuti Nabi, sunnahnya, tuntunannya, udah itu aja. Kesalahan kita ini belum jadi istri yang baik, belum jadi ibu yang baik, belum jadi tetangga yang baik, belum jadi ini, insya Allah Allah maafkan. Yang penting secara umum hidup kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa aku cinta? Kenapa aku sayang dan tidak akan pernah meninggalkanmu apalagi membencimu? Karena aku pastikan aku akan selalu mengawal dirimu sampai kamu di surga. Kalau Nabi alaihissalam pasti ke surga dan pertama kali masuk surga, maka umat beliau juga yang pertama masuk surga. Kata Nabi alaihissalam, nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kita ini adalah umat terakhir, umat akhir zaman. Tapi kita yang pertama kali masuk surga insya Allah. Selama kita mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bertauhid dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Tidak hanya sampai di situ. Aku ini sayang, gak hanya aku kawal kamu sampai ke surga. Ya. Tapi selama aku kawal kamu, tolong, satu yang aku minta kata Allah, sabar. Selama kamu masih di dunia, kamu harus sabar. Makanya sabar kita bukan asal sabar, tapi sabar dalam ketaatan. Sabar dari maksiat. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam ketaatan,
Sabar untuk selalu bertauhid kepada Allah. Sabar untuk selalu berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW. Dan sabar selalu merasa cukup dengan yang dihalalkan Allah. Demikian pula sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dari kesyirikan. Sabar dari bid'ah. Sabar dari semua yang menimbulkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Allah Ta'ala berfirman surat Tur ayat 48. Aku kawal kamu dan umatmu sampai ke surga, kata Allah. Tapi aku minta satu, kalian sabar. Makanya para jamaah, ibadah terbaik dunia sabar. Ibadah sarana. Jadi ada ibadah utama, ada ibadah saran utama. Ibadah terbaik dunia bersyukur kepada Allah. Puncaknya syukur. Kalau orang sudah bersyukur, walaupun hidup sederhana pasti bahagia. Makanya tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur pada Allah. Ibadah sarana terbaik sabar. Jadi orang yang paling bersyukur, yang paling bersabar. Jadi kendaraan terbaik yang mengantarkan kita kepada syukur, sabar. Tapi sabarnya yang benar. Apa itu? Sabar dalam ketaatan. Dan ini sabar yang paling berat. Ada orang sabar banget menghadapi persoalan ini, ujian ini, belum sabar dia. Orang yang sabar itu yang pertama, dia sabar dalam ketaatan. Dia tetap bertauhid, tetap berpegang teguh dengan sunnah, tetap merasa cukup dengan apa yang dihalalkan Allah. Ini sabar terbaik. Yang kedua, sabar dari maksiat. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan musibah. Allah berfirman surat Tur ayat 48. Aku pastikan kamu surga, selamat dari neraka. Kata Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Selama kamu hidup, kamu harus sabar. Ya, kamu harus sabar untuk menguji kekuatan imanmu. Lalu Allah katakan, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Selain akhiratmu adalah masa depanmu yang indah, aku pastikan itu, dan juga bagi umatmu. Makanya para jamaah, kalau kita ingin masa depan akhirat kita indah, jangan tinggalkan sunnah. Jangan tinggalkan tuntunan Rasulullah SAW. Pernah mendengar hadis tentang telaga Rasulullah SAW? Kata Nabi alaihissalam, wahai umatku, sabar untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, dengan contohku, sampai kalian bertemu aku di telaga. Aku tunggu kamu di telagaku, kata Rasulullah SAW. Jadi sampai kapan kita terus begini berpegang teguh dengan sunnah? Sampai kita wafat, karena Nabi telah menunggu kita di telaganya nanti. Lalu Nabi pada saat di mahsyar, setelah selesai mahsyar dengan syafaat yang beliau keluarkan, proses mahsyar berhenti, yang menjadi calon penghuni neraka Allah biarkan berada tempat, karena nanti neraka jahanam akan menjemput mereka. Jadi penghuni neraka jahanam tidak perlu mereka mendatangi jahanam, kompleks jahanam, tapi jahanam yang akan mendatangi mereka. Waji'a yawma idzin bi jahannam, di mana neraka jahanam ditarik semua sisi itu, ada 700 tali. Ya. Ada, bukan 70.000 tali. Jadi 70.000 tali keliling jahanam. Masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan satu malaikat lebih besar dari bumi. Satu malaikat. Jadi neraka jahanam, jadi orang-orang kafir, orang munafik yang akan menghuni neraka jahanam, mereka kata Allah, kamu tunggu di situ, tidak usah kemana-mana. Ya, kami muliakan kamu dengan akan kami datang ke tempat tinggal kamu. Neraka jahanam didatangkan, diseret oleh, jadi jahanam itu punya 70.000 tali. Masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya seperti apa neraka jahanam. Dan pada saat ditarik, suara marahnya itu kedengaran. Kayak orang geram gitu.
dia sudah geram betul untuk melumat habis dagingnya dan tulangnya orang-orang kafir munafik. Itu terdengar suaranya keras sekali. Nah, bagi umat yang meninggalnya muslim, mereka disuruh beralih ke proses berikutnya, yaitu proses penerimaan rapot amal, kemudian dihisab oleh Allah. Mereka berpindah. Karena harus terus berjalan sampai melewati sirat, kemudian nanti depannya surga. Setelah mahsyar para jemaah, apa sih yang mereka butuhkan? Air. Karena panas mahsyar itu. Nah, di sana ada telaga Rasul. Airnya terpancar dari sungai Al-Kautsar. Airnya lebih putih dari susu. Manisnya lebih manis dari madu. Dan jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit, kata Nabi alaihissalam. Lalu beberapa umat Islam datang. Saya ini umat Nabi, umat Islam. Pas mau minum, diusir. Kata Rasul, ya Allah, itu umatku. Bukan. Haus, saya umat Nabi. Wallahi, saya meninggal Islam. Diusir, nggak boleh minum. Gimana rasanya diusir? Padahal yang paling berharga saat itu air. Bukan emas, bukan perak. Bukan intan berlian, tapi air. Diusir. Saya umat Nabi, saya Islam, matinya Islam. Enggak, pergi kamu. Enggak boleh. Lalu apa kata Nabi? Ya Allah, kenapa dia diusir? Karena mereka meninggalkan sunnah. Karena mereka selama hidup banyak berbuat bid'ah. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kata Allah. Karena dia umat Islam, iya, tapi tidak setia kepadamu ya Muhammad. Hidupnya penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan contohmu. Yang boleh minum, yang setia mengikuti sunnahmu. Akhirnya yang sesuai dengan sunnah hidupnya dipersilahkan, ambil, minum. Yang minum, walaupun setetes, dia tidak akan haus selamanya. Man syaribaha lam yadba abada, dia minum, Allahu Akbar. Itu baru telaga, belum surga. Langsung Allahu Akbar. Lalu diproses, hisab, timbang, langsung masuk. Makanya para jamaah sekalian, dunia ini apa sih dibanding dengan kenikmatan surga akhirat? Jauh. Kata Nabi alaihissalam, nanti di setiap rumah penghuni surga ada tempat, ada hiasan, tempat cambuk yang indah. Tempatnya cambuk hiasan dinding segini jauh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Itu indah dan mahal. Para jamaah, jatah satu orang penghuni surga yang paling rendah di surga, jatahnya apa? Allah kasih 7 bumi ini. 7 bumi Allah kasih. Itu jatah paling rendah penghuni surga yang paling rendah. Jadi kita kebayang akhirat tuh Allahu Akbar, jauhnya, jauh lebih sempurna daripada dunia kita. Sepetak aja nggak kedapet. Orang punya hektaran, itu mah belum apa-apa dibanding akhirat. Makanya Allah bilang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik. Allah punya satu, sabar untuk beriman dan sabar untuk beramal saleh. Ya, di sini Allah Taala mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku buktikan bahwa aku sayang betul sama kamu ya Muhammad. Dengan apa? Dengan diberi kedudukan yang tidak bisa, yang tidak diraih dan dicapai oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Maqamam mahmuda. Dan itu yang sering kita baca setelah doa, setelah adzan. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Jadi makom yang terpuji dan tertinggi. Apa itu? Yang menghentikan mahsyar. Di mana saat itu seluruh manusia sudah minta syafaat agar segera dihentikan mahsyar, karena satu hari di mahsyar 1000 tahun. Manusia di mahsyar itu berdiri di mahsyar. Mahsyar itu dataran rata. Tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat. Kita bayangin sekarang panas, orang cari tempat teduh. Ini mahsyar, matahari di atas kepala segini. Tidak ada gedung, tidak ada pohon tempat kita berteduh, bernaung, tidak. Namanya mahsyar. Mahsyar itu ardul mustawiyah, dataran rata. Dan manusia yang berkumpul dari awal sampai akhir, manusia kumpul semua di situ. Tidak berkhitan, tidak menggunakan alas kaki, tidak berpakaian telanjang bulat. Semuanya telanjang.
Semuanya telanjang. Satu hari di situ berdiri 1000 tahun. Dan itu berapa lama mahsyar? Makanya mereka tersiksa betul. Makanya mahsyar, siksa mahsyar itu adalah salah satu penghapus dosa bagi seorang muslim. Sebagaimana di dunia ada musibah, penghapus dosa. Di barzah, adab kubur, penghapus dosa. Adab mahsyar, penghapus dosa bagi orang beriman. Dan pelebur dosa terakhir adalah neraka jahanam. Dan itu pelebur dosa yang paling dahsyat. Na'udzubillah. Ya, makanya mereka karena lama sekali di mahsyar, mereka minta segera diputuskan nasib mereka. Mereka datang ke Adam, kata Adam, saya tidak berani. Allah sangat murka hari ini. Tidak sebesar semurka. Murka, sangat murka. Saya tidak pernah melihat Allah semurka ini. Saya tidak berani. Tapi engkau kan Bapak kami. Engkau diciptakan Allah dengan tangan Allah. Tidak, saya nggak berani. Saya tidak berwenang. Mereka datang ke Nuh. Kata Nuh, saya tidak berenang. Saya tidak berwenang. Ya Nuh, engkau ini Rasul pertama. Walaupun Rasul pertama, Allah sangat murka hari ini. Mereka datang ke Ibrahim. Ibrahim juga sama. Saya tidak bisa. Tapi kan kamu bapaknya para nabi. Kata Ibrahim, saya tidak berani. Saya tidak berwenang. Mereka datang ke Nabi Isa. Kata Isa, saya tidak berwenang. Akhirnya mereka datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu hak saya. Saya yang dikasih wewenang oleh Allah. Lalu Nabi menghadap Allah. Menghadap Allah ke arsy, lalu dia sujud. Lalu kata Rasulullah, kata Allah, ya Muhammad, kenapa kamu sujud? Ya Allah, aku mohon. Kasihan umatku ya Allah, lama di mahsyar ya Allah. Kasihan umatku ya Allah. Aku sujud kepadamu, beri aku wewenang menghentikan mahsyar agar mereka segera ke surga ya Allah. Baik, aku penuhi permintaanmu. Beralik, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Bismillah, mahsyar berhenti. Berhenti mahsyar. Yang kafir dijemput oleh jahanam, yang muslim tergantung imannya, amal solehnya di situ nanti dilihat. Nah itu dia. Ini yang disebut walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu Allah ingatkan, nah inilah penting. Kiat bersyukur, kata Allah. Nih saya ajarin supaya kamu bersyukur ya. Apa itu? Ingat nikmat yang lama. Orang yang bersyukur itu, dia akan selalu mengingat nikmat-nikmat yang lalu. Supaya dia bisa juga selalu bersyukur. Kalau orang lupa, sering kali melupakan nikmat-nikmat yang telah ia rasakan, dia berpotensi kufur. Ini Allah ajarin, ini cara bersyukur. Apa kata Allah? Ya Muhammad, aku mulai dari kamu ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu dulu yatim loh. Coba kita ingat dulu, saya sekarang begini-begini. Jangan sekarang, lihat dulu, kamu gimana dulu. Ya Allah, bener, dulu orang tua saya awam. Kok sampai saya sekarang seperti ini? Ya Allah, dulu saya begini, dulu. Ingat nikmat yang dulu. Wallahi, akan semakin kita bersyukur, ya Allah. Alhamdulillah, dulu saya begini, dulu saya begini. Wallahi, nikmat dahulu yang kita ingat, itu lebih berkesan. Coba ingat-ingat, jangan sekarang, yang sekarang. Ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dahulu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi sudah jadi nabi. Tapi Allah bilang, ingat ya Muhammad, kamu dulu yatim loh. Kamu belum lahir, bapakmu sudah nggak ada. Siapa yang melindungi kamu? Aku, kata Allah. Waktu kamu baru lahir, belum genap masa penyusuan kamu masih butuh ASI, ibumu meninggal dunia. Siapa yang menjaga kamu? Aku. Lalu setelah itu kamu mencari siapa yang memberimu ASI. Siapa yang memilihkan wanita yang memberikan ASI yang terbaik kepadamu? Aku, kata Allah. Halimah Sa'diyah. Lalu setelah itu, aku pilih kakekmu. Siapa yang memilih yang bisa mengasuhmu? Kakekmu. Itu aku, kata Allah. Lalu setelah kakekmu meninggal, siapa yang mengasuhmu? Membelamu sampai jadi nabi? Pamanmu. Siapa yang memilih? Aku, padahal dia musyrik. Para jamaah, seringlah mengingat nikmat yang lalu. Kalau kita sering mengingat nikmat yang lalu, dulu saya bagaimana, oh iya ibu saya dulu yang merawat saya, coba kalau saya nggak didik sama ibu saya begini, saya mungkin seperti yang lain. Dulu saya ngajarin saya sopan, ngajarin saya untuk hormat sama yang lebih tua, jaga silaturahim, jangan suka ribut. Nasihat-nasihat kita, orang tua kita yang sederhana, itu berkesan para jamaah. Membuat kita, baik, saya pegang.
Jangan sombong, kamu, ya Allah, saya senang punya orang tua yang betul-betul. Atau kita punya latar belakang yang berbeda. Ini ingat para jamaah. Itu lebih berkesan, lebih membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu pasrah kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah. Setelah kita mengingat nikmat Allah yang lalu kita pasrah, maka akan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah bilang apa? Wa wajadaka dhalan fahada. Ingat, dulu kamu bodoh. Dulu kamu tidak tahu apa-apa. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak bisa. Tapi kamu sekarang nabi, kamu sekarang rasul. Siapa yang mengangkatmu? Aku. Nah, diingat. Ya. Lalu Allah katakan, wajadaka ailan fa'aghna, dan kamu miskin. Kamu fakir, nggak punya apa-apa. Sekarang siapa yang membuatmu punya rezeki yang cukup? Aku, kata Allah. Aku nikahkan kamu dengan wanita kaya Khadijah, aku yang menjodohkanmu. Aku nikahkan kamu dengan Aisyah, wanita cantik, seorang alim, aku. Siapa yang memberimu anak Fatimah, memberimu cucu Hasan Hussein? Aku. Jadi ingat Allah, setiap kita mendapatkan nikmat, ingat yang memberi. Jangan, oh iya ini cucu saya, ini anak saya. Bodoh itu namanya. Ingat siapa yang memberi nikmat itu semua. Alhamdulillah, saya udah begini sehat, bisa kumpul cucu. Ingat Allah yang memberi semua itu. Lalu Allah katakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, lalu Allah ajarkan kita etika. Bagaimana caranya bersyukur itu? Beramal. Amal. Nah, orang bersyukur itu jangan cuma ngomong, kata Allah, tapi memperbaiki amal. Cara bersyukur yang bagus, mengingat nikmat yang lalu kalau sudah bersyukur, maka buktikan dengan apa? Dengan amal. Contohnya apa kata Allah? Jangan kamu menguasai harta anak yatim. Jangan kamu makan harta anak yatim. Ini contoh. Berarti Allah mengajarkan kita, kalau bersyukur itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi suka ngomongin orang. Alhamdulillah, tapi ngajinya nggak rajin. Sholatnya juga kendor. Bersyukur itu amal. Akhlaknya baik berarti bersyukur. Bisa menjadi istri yang lebih baik lagi kepada suami berarti dia bersyukur. Bisa semakin bertauhid, semakin rajin ibadahnya bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak hanya di lisan. Tidak hanya di penampilan, tapi amal, akhlak. Sama Allah tauhid, ikhlas, berarti dia bersyukur. Sama manusia apa? Berakhlak. Kalau ada orang aku bersyukur, tapi akhlaknya buruk, dia nggak bersyukur kepada Allah. Ingat, bersyukur itu amal. Selalu Allah Jalla wa'ala, ketika menyebutkan syukur, selalu diidentikan dengan amal. Salah satunya doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidi wa a'mala salihah. Rabbi, wahai Rabbku, tuntunlah aku sehingga aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku bisa beramal soleh. Jadi para jamaah, kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka buktikan dengan amal. Kepada Allah, syukur kita dengan bertauhid, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah terhadap manusia dengan akhlak. Dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, yang paling membuat orang disukai oleh orang lain, yang paling berkesan di hati manusia apa? Akhlak yang baik dan tidak banyak bicara. Husnul khuluq wa kathratus samt. Yang paling membuat orang senang, berkesan bagi kita, bagi mereka adalah kita berakhlak mulia dan tidak banyak bicara. Lalu Allah katakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il di sini mencakup dua. Yang pertama, yang bertanya. Jadi kalau ada orang tidak tahu bertanya, jangan dibentak. Karena dia ingin paham, dia ingin memahami. Jadi orang yang bertanya, diajarkan, dijawab. Jangan dibentak, jangan dimarahi. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah yang minta-minta. Di sini Allah ajarkan kita, kalau dia minta-minta, tapi dia miskin, jangan dimarahin, tapi dinasihati. Misalnya dia miskin, tapi dia minta-minta. Kita tahu meminta dan mengemis itu
haram. Maka kita tidak boleh memarahi mereka. Orang miskin yang mengatasi kesulitan hidup mereka dengan mengemis, jangan dimarahi kata Allah. Tapi dinasihati, ibu jangan minta-minta bu, jangan ngemis. Mendingan ibu jadi pemulung, apa jadi pembantu. Ibu mau kerja sama saya. Begitu. Tapi yang dimarahi siapa? Dia punya uang tapi ngemis. Dia punya rumah tapi ngemis. Itu dimarahin kata Allah. Boleh. Yang tidak boleh dimarahi, yang ngemis karena itu jangan dimarahi. Itu cara kita bersyukur pada Allah. Karena mungkin dia faktor iman, faktor lingkungan. Miskin, kerja mengemis itu duitnya lebih banyak. Tapi dia tidak tahu mengemis itu hukumnya haram. Ya kita nasihati. Kalau mereka pengemis itu miskin, cukup dinasihati, jangan dimarahi. Kata Allah, wa amma saila fala tanhar. Lalu Allah katakan, wa amma bi ni'matika rabbika fahaddis. Dan sering-seringlah kamu mengucapkan rasa syukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi dengan mengucapkan rasa syukur kita ngomong ya, maka dengan begitu kita ya dengan ditunjukkan dengan amal, ditunjukkan dengan penampilan ya, dengan mengucapkan alhamdulillah saya sehat ya Allah. Jadi bicara, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang ayat ini ya, ayat yang keempat, Nabi pernah berkhutbah. Kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Aku jamin, aku pastikan akhiratmu jauh lebih baik daripada duniamu. Nabi pernah khutbah para jamaah. Isi khutbahnya berkata, inna abdan min ibadillahi khayyarahullahu baina ayya'isha fid dunya masya Allah ayya'ish wa baina ma'indahu fakhtara ma'indahu fabaka Abu Bakar. Kata Nabi, wahai kaum muslimin, ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah dikasih dua pilihan. Pilih tetap hidup di panjang umurnya atau segera diwafatkan. Pilih panjang umur, dia tetap hidup panjang, umur panjang, atau dia segera diwafatkan oleh Allah. Ternyata hamba tersebut memilih segera diwafatkan, dan Abu Bakar nangis. Karena beliau tahu yang milih segera diwafatkan itu Rasulullah. Kata Nabi apa? Ada seorang hamba di antara hamba Allah yang dikasih dua pilihan. Pilih panjang umur, dia tetap bersama keluarganya, atau pilih segera diwafatkan. Ternyata hamba tersebut, wahai kaum muslimin, lebih memilih segera kembali kepada Allah. Abu Bakar paham yang dimaksud hamba tersebut adalah Rasulullah. Terbukti pada saat Rasulullah di pangkuan Aisyah dalam keadaan sakit dada beliau karena pengaruh racun dari daging ya, yang daging kambing yang disuguhkan ke Nabi pada saat dijamu oleh Yahudi Khaybar. Ternyata oleh Yahudi dikasih racun. Karena Nabi terjaga dari pembunuhan, makanya beliau nggak mati. Kalau anak manusia biasa mati. Akhirnya tapi membengkas di dada beliau, nyesek. Beliau kalau di saat itu nyesek gitu. Kata beliau alaihissalam, wa karibah ya Allah, sakit dada saya. Lalu kata Aisyah, sabar. Lalu yang nggak kuat itu Fatimah. Ayah, jangan sakit ayah. Dan Rasul itu sudah dekat dari kematian. Semua dikumpulin, semua keluarganya, sahabatnya, kecuali Abu Bakar di luar kota beliau. Semuanya kumpul nangis, semua nangis kan. Kecuali dan khususnya Fatimah, nangis beliau. Beliau nangis. Kemudian Fatimah selalu dia peluk dadanya ayahnya. Ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Karena beliau satu-satunya anak beliau yang paling beliau sayang. Dekat sekali Rasul sama Fatimah. Lalu Nabi mengatakan beliau hanya mengelus punggungnya Aisyah karena berat untuk bicara. Kemudian selalu Fatimah, ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Lalu akhirnya Jibril tidak lama datang.
bersama malaikat maut. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah memuliakan kamu di hari akhir ini. Hanya engkau yang Allah beri keistimewaan. Kamu pilih meninggal sekarang atau nanti. Lalu beliau melihat Aisyah. Dia lihat Fatimah, anak yang paling beliau sayang. Beliau lihat istri yang lain. Rasulullah SAW berat meninggalkan mereka, tapi harus diambil keputusan pada saat itu. Lalu Nabi mengatakan, aku ingin pulang kampung sekarang. Padahal dia lihat Fatimah. Dan Nabi alaihissalam bilang, aku ingin pulang kampung. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Aku rindu Allah. Bayangkan, beliau di pangkuan Aisyah. Saat itu beliau masih 17 tahun. Anaknya belum siap ditinggal, cucunya masih kecil-kecil. Tapi beliau lebih cinta Allah. Di saat diberi pilihan, meninggal sekarang atau nanti, Nabi memilih meninggal sekarang. Beliau Ar-Rafiqul A'la, aku rindu Allah. Aku ingin bertemu dengan para nabi yang sudah ada di atas. Akhirnya, fakhtara ma indallah, karena beliau tahu betul akhirat jauh lebih indah. Lalu setelah dia memutuskan pulang kampung akhirat, setelah memutuskan beliau ingin bertemu Allah, ingin bertemu dengan kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Lalu Nabi menangis karena beliau pasti akan berpisah dengan Fatimah, dan Fatimah nangisnya tambah jadi. Lalu Fatimah, ya ayah, kenapa tinggalkan aku ayah? Lalu Nabi memanggil Fatimah, sini kamu, dengan isyarat beliau. Lalu Fatimah bilang, lalu Rasulullah SAW meminta Fatimah mendekatkan mulutnya, mendekatkan telinganya ke mulut Nabi. Lalu Nabi bilang, nak, kamu jangan sedih. Setelah ayah nanti kamu nyusul. Setelah ayah nanti kamu yang pertama kali nyusul ayah. Setelah itu Fatimah berhenti nangisnya. Karena Fatimah dikabarkan bahwa beliau akan menyusul Rasulullah SAW. Lalu yang lain bertanya, kenapa kamu Fatimah? Kamu tadinya nangis kok kamu senyum? Enggak apa-apa, kata dia. Kenapa? Ayo kasih tahu. Lalu Fatimah bilang, ayah tadi ngabarin, nanti saya yang pertama kali nyusul ayah ke surga insya Allah. Para jamaah, jangan merasa nyaman hidup di dunia. Ini bukan kampung halaman kita dunia ini. Kampung halaman kita surga. Ayo siapkan iman, amal soleh. Nggak lama kita hidup di dunia. Paling lama 70 tahun, 60, 70. Sabar untuk terus jaga amal soleh, jaga iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga hati kita semakin bertambah, umur kita semakin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa dengan segala kebodohan kita memperbaiki amal kita, sehingga amal kita dengan amal yang sedikit tetap membuat Allah ridha kepada kita. Semoga bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, boleh, silakan. Pertanyaan, apakah kita disuruh memperbanyak doa di saat sujud? Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh berdoa di saat sujud dalam sholat dengan bahasa Indonesia? Maka jawabannya boleh. Karena Nabi alaihissalam bersabda, silahkan dia berdoa sesuka hati dia. Karena Nabi itu umatnya bukan hanya orang Arab, tapi banyak dari kita, dari umat Nabi yang bahkan tidak bisa bahasa Arab.
dan bahkan tidak hafal doa-doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tetapi kalau kita sudah banyak hafal doa, sebaiknya jangan bahasa Indonesia. Misalnya kita udah lama ngaji, udah banyak hafal doa dari ayat, dari hadis. Tapi kalau orang itu sangat awam, orang kampung, nggak ngerti bahasa apapun kecuali bahasa daerah bahkan, boleh berdoa di saat sujud dalam sholat dengan bahasa apapun boleh. Tidak, doa itu amalan lisan, dibaca. Nah, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh. Dan itu silakan di buku ensiklopedi saya jelaskan itu. Bahkan saya disebutkan dalilnya dan saya kutip perkataan seorang ulama Syekh Utsaimin bahwa dalam sujud boleh berdoa dengan bahasa apapun, tapi bagi mereka yang sangat awam, bagi mereka yang sudah ngaji misalnya, tapi ada permintaan khusus yang ingin menyampaikan undak-undak, boleh juga dicampur dengan doa dari Rasul. Kemudian saya nggak tahu nih doanya apa, kalau dari hadis ya udah saya minta deh pakai bahasa saya sendiri, boleh karena intinya doa memanfaatkan waktu sujud untuk banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sedekah subuh kita kumpulkan dulu, baru seminggu sekali kita beri. Nah, boleh sedekah kita kumpulkan tiap hari, lalu kita salurkan di hari Jumat, karena sedekah terbaik itu di hari Jumat. Jadi kita sedekahnya kita tangguhkan dulu supaya pahalanya lebih besar. Maka setelah terkumpul disalurkan setiap hari Jumat, karena pahalanya beda. Pahala Jumat, pahala ibadah di hari Jumat jauh lebih besar dibanding pahala sedekah di hari-hari biasa. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, kita dalam salat wajib itu dalam salat wajib untuk sujud terakhir kita membaca doa yang panjang di dalam salat wajib itu apakah dibolehkan? Banyak doa sujud terakhir kita mutahiyat. Nah, itu boleh disamakan, boleh kita salat doanya panjang seperti dengan salat kita sunat. Itu gimana? nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sujud, waktu mustajab untuk doa. Dan sujud ini seluruh sujud, baik di dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Dan semua sujud, tidak ada yang namanya istilah sujud terakhir, nggak ada. Karena Nabi alaihissalam bersabda, aqrabu ma yakunul abdi min rabbi wa sajid. Posisi dekat seorang hamba Rabbnya di saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa, karena doa di saat sujud itu mustajab. Jadi, perbanyak doa di sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi sujud itu tidak ada istilah sujud terakhir, nggak ada. Semua sujud waktu mustajab. Yang dikenal dengan terakhir yaitu tasyahud akhir, beda. Tasyahud awal dan akhir beda. Tasyahud awal hanya membaca tahiyat, salawat nggak perlu. Bedanya apa tasyahud awal dengan akhir kata ulama? Kalau tasyahud awal hanya baca tasyahud. Kalau tasyahud akhir, tasyahud, salawat, kemudian doa. Bedanya itu. Tapi kalau sujud tidak ada, jadi tolong diluruskan pemahaman kita. Jangan ada lagi persepsi pemahaman sujud terakhir gimana Ustaz doanya. Nggak ada sujud terakhir. Semua sujud mustajab. Setiap kita sujud di rakaat pertama, subhana rabbil a'la wa bihamdi rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah, boleh. Di sujud yang kedua, doa lagi, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, rahmati, boleh. Semua sujud perbanyak doa. Tidak ada istilah sujud terakhir. Jadi seluruh sujud perbanyak doa. Apalagi kita sholatnya sendiri. Ya, lebih lama lebih afdol. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan Bu dari sini. Pakai mic. Siapa yang nanya ini? Ya, Bu. Tolong mic-nya dikasih sebelah sini. Ya, silakan. Ya. Nah, sebagian ulama bilang hanya di masjid, tapi saya kritik. Saya teliti, tidak ada pengkhususan masjid. Pengkhususan masjid itu berlaku bagi laki-laki. Jadi nggak boleh seorang laki-laki mengerjakan syuruk di masjid.
apa di rumah. Karena memang tempatnya ibadah, sholat laki-laki di masjid. Tapi bagi perempuan, sebagaimana tempat ibadah terbaiknya adalah rumah, maka bagi wanita boleh mengerjakan syuruk di rumah. Tapi tadi syaratnya, dia harus duduk menunggu sampai matahari terbit di tempat yang sama dengan tempat sholat subuhnya, duduk. Jangan berpindah. Beda. Kalau pergi dulu karena ingin berwudu lagi, ya berarti nggak dapat pahala syuruk. Makanya niat, kalau niat syuruk nih, kunci pintu semua, nggak ada keluar semua. Pokoknya duduk sampai terbit matahari hanya untuk nunggu syuruk. Kecuali batal. Kata Nabi alaihissalam, kecuali batal, ingin wudu boleh. Tapi kalau urusan yang lain membatalkan. Oh, ngomong boleh, yang penting duduk situ. Tetap. Yang penting pos. Iya, yang penting posisinya di situ. Gitu. Ya. Iya, di situ duduknya sambil nunggu di tempat yang sama, ngaji, berzikir, ya. Sampai terbit matahari dengan sempurna baru sholat syuruk. Kalau pindah, keutamanya beda. Di tempat yang sama itu syarat untuk mendapatkan keutamaan syuruk. Di tempat yang sama, ya. Kira-kira, kan pokoknya matahari terbit dengan sempurna sampai lingkarannya udah keluar, udah sempurna, udah semua terbit nih. Ya ini ufuk nih. Nah itu udah syuruk. Boleh jawab. Yang penting tempatnya sama di situ. Boleh. Gagu dong, nggak boleh ngomong. Berbicara boleh asal jangan berpindah tempat. Kata Nabi, jangan berpindah tempat, di tempat yang sama sambil nunggu syuruk, doa, dzikir, baca Quran. Ngomong boleh, nggak apa-apa. Ngobrol boleh. Boleh ngobrol, tapi di tempat yang sama. Jangan pindah dari tempat sholat subuh. Iya, gitu. Ya, jelas ya. Pahalanya sama. Pahalanya utama khusus, diberi pahala umroh, haji sempurna. Sama. Sedangkan bulan-bulan ini marak maulid di mana-mana, itu bagaimana? Pertanyaannya ditunda aja itu, jawabannya dulu deh. Kita mau bahas yang diamalin dulu apa? Diamalin dulu deh. Nanti Bu ya, satu ibu satu pertanyaan aja dulu Bu. Ya, kenapa safar? Pagi, ba'da subuh, hari Kamis. Iya, Nabi pernah safar malam hari. Iya, pernah, nggak apa-apa. Cuma yang lebih sering Nabi lakukan, lebih sering loh. Yang namanya sunnah itu kan sesuatu yang sering. Nabi itu lebih sering, bukan nggak pernah di waktu lain. Tapi Nabi alaihissalam kalau safar itu lebih sering hari Kamis ba'da subuh. Kalau malam, boleh atau tidak? Boleh. Cuma lebih baik hindari. Kenapa? Nggak ada kaitan haram atau wajib, tidak. Cuma perhatikan berjamaah. Kalau perjalanan malam itu terasa lebih jauh karena kata Nabi, malam itu dihamparkan. Jadi kerasa jauh. Beda kalau kita berangkat pagi, Jakarta Semarang itu bisa sampai 4 jam loh. Cepat sekali, tol sampai. Saya ibu berangkat ba'da subuh 5:30, Jakarta Surabaya berangkat 5:30 sampai Surabaya 1:30. 1:30 pakai mobil.
Berhenti hanya di rest area lah, masih tengah tol. Di itu Madiun. Ya, saya berhenti di rest area Madiun. Ya kan? Untuk buang kecil segala macam, sholat duhurnya di Surabaya. Bayangkan 5:30 sampai Surabaya 12:30. Saya masih sempat sholat duhur di sana, jamak, dan makan soto di sana. Karena faktor subuh. Iya. Jadi saya nggak pakai rem itu. Ya, tapi bukan karena itu aja. Memang rata-rata 120 saya lari. Tapi apa? Tapi karena berkah subuh. Tapi kalau misalnya 120 saya berangkat di kecepatan mobil 120, kalau malam beda. Bisa lebih panjang lagi. Itulah manfaat berangkat pagi. Safar apapun, darat, udara, sebaiknya pagi. Allahu a'lam. Cukup ya? Ustadz, masifnya pemilihan pemimpin nih, pilkada nih. Kayaknya muka-muka yang kecewa kayaknya nih. Rata-rata yang kecewa. Saya hindari politik deh. Saya nggak mau bicara politik. Silakan saya serahkan kepada jamaah. Milih silakan, nggak milih pun saya tidak menganjurkan. Intinya kembali ke masing-masing. Tapi ingat, memilih pemimpin tidak haram mutlak. Semuanya kembali kepada kemaslahatan. Jadi tidak ada yang bilang ikut memilih itu haram. Itu nggak betul itu. Lihat kemaslahatan. Kalau kemaslahatannya milih lebih besar, pilih. Kalau tidak, tidak milih. Tapi kita tidak boleh mengajak. Karena nanti kena pidana loh. Intinya dikembalikan kepada kita masing-masing. Ingat, apa yang kita anggap itu pemimpin, calon pemimpin yang ideal, kita kecewa belum tentu. Para jamaah, pemimpin itu cerminan amal rakyat. Bagaimana amal kita, begitulah pemimpin kita. Makanya banyak pemimpin yang katanya pro rakyat, gak taunya terakhir malah beda. Kenapa? Amalan kita gak pernah benar. Lihat, kata Ali ketika dia di demo untuk suruh turun, Ali bin Abi Thalib loh. Diminta lengser, diminta turun. Kata Ali, apa mau kamu? Ya kamu turun. Karena kamu bukan pemimpin yang gak benar kamu. Kamu gak kayak Abu Bakar, hebat. Gak kayak Umar. Ali loh. Kata Ali, begini, baik, saya akui. Saya tidak bisa seperti Abu Bakar dan Umar. Tapi ingat, dulu Abu Bakar, kenapa jadi pemimpin hebat? Karena rakyat seperti saya. Bagaimana saya bisa menjadi pemimpin hebat seperti Abu Bakar dan Umar, sementara rakyatnya seperti kalian? Makanya Ali sulit jadi pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena rakyatnya, kualitas amalnya, imannya Jadi pemimpin itu didukung oleh amalnya masyarakat. Ketakwaannya, imannya. Lah kita suka bohong, suka nipu, suka ini, bermasalah sama orang, mau punya pemimpin yang bagus. Nggak bisa. Pemimpin itu cermin amalan masyarakat. Bagaimana amalan masyarakat, begitulah pemimpinnya. Allahu ta'ala alam. Saya ada kajian lagi di Subroto. Ya, dibahas imam besar. Saya di medsos saya kritik. Kalau mau tahu tentang sikap saya, lihat di medsos saya. YouTube-nya, medsosnya, di Instagram. Saya selalu update itu. Jadi kalau mau nanya saya, tapi tanya sama medsos saya. Dilihat tubuh. Ustadz bagaimana sikapnya? Itu saya kritik di situ. Tapi saya nggak berani ngomong di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.